Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li jami' arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizina, khususan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malbari, wa khususan li muassisi hadzal majlisi anna Allah yaqulu lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahati bid din wad dunya wal akhirah, wa anna Allah al-karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna bid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Faslun fil khiyanati. Pasal menjelaskan tentang berkhianat. Khianat lawannya amanah. Jadi lawan daripada khianat adalah amanah. Ini salah satu sifat yang mustahil bagi Rasul. Kalau sifat yang wajib bagi Rasul atau bagi Nabi 3: sidik, amanah, 4 maksudnya, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, yang mustahil bagi Rasul yaitu di salah satu adalah khianat, lawannya daripada amanah. Jadi berkhianat, tidak bisa memegang amanah, namanya khianat. Orangnya namanya pengkhianat, pengkhianat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasulah, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga mengkhianati Rasulnya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad di sini. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan juga kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Ini surah Al-Anfal, surah yang ke-7 nih, ayat yang ke-27. Apa amanah Allah buat kita nih yang nggak boleh kita khianati? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Sehat itu amanah, ya. Ilmu juga amanah, harta amanah, anak amanah, jabatan amanah. Itu titipan Allah, ya. Jadi yang namanya titipan itu adalah bagian daripada amanah. Nah, kita diberikan kesehatan itu amanah, meski kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga kita jaga, kita pelihara kesehatan, ya, kesehatan, karena harganya mahal tuh sehat, ya, sehat itu harganya mahal. Termasuk juga anak itu amanah dari Allah, titipan Allah. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, bukan hanya kita nih, ya,
termasuk juga anak-anak kita. Jadi ku anfusakum wa ahlikum, keluarga ya termasuk istri, itu adalah amanah yang Allah percayakan kepada kita nih. Itu amanah yang Allah percayakan kepada kita. Termasuk nih alam ini nih amanah nih, semuanya amanah. Ya, nggak dipercayakan kepada malaikat, nggak dipercayakan kepada iblis, nggak dipercayakan kepada jin, nggak dipercayakan kepada binatang, tapi dipercayakan kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang yang memegang amanah. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai dunia nih, manusia nih. Nggak dipercayakan kepada malaikat, termasuk juga jin, tapi dipercayakan kepada manusia. Karena Allah tahu dan percaya bahwa manusia itu mampu memegang amanah untuk memberikan apa-apa yang mesti diberikan di alam dunia ini. Jadi bumi ini adalah bagian daripada amanah. Ayat tadi itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Anak amanah, harta juga amanah. Nah, ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi orang yang berkhianat. Anak juga, harta, ilmu juga amanah diberikan kepada orang yang alim. Harus disampaikan kepada umat. Itu amanah dan juga mesti diamalkan juga. Jadi banyaklah amanah Allah kepada manusia ini, ya. Jadi banyak sekali. Karena makanya pangkat-pangkat manusia itu kan beda-beda. Ada yang disebut dengan manusia itu adalah khalifah. Tadi itu khalifah. Semua orang itu bisa jadi khalifah. Laki, perempuan, besar, kecil, itu semuanya adalah khalifah. Khalifah. Artinya khalifah itu adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk mengemban. Itu namanya khalifah. Dan menyampaikan nikmat Allah kepada orang lain, itu namanya khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ada lagi pangkat manusia khairul bariyah, innal ladina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Dan yang paling rendah pangkat manusia adalah ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu paling rendah. Yang pertengahannya khalifah. Yang paling tingginya khairul bariyah. Itu pangkat-pangkat manusia yang enggak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi 3 pangkat manusia. Yang paling rendah adalah ahsanut taqwim, ada dalam surah At-Tin. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada dalam surah Al-Baqarah. Yang terakhir adalah khairul bariyah, ada surah apa tuh ya? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Masya Allah, Allah kasih kepercayaan kepada manusia, enggak dipercayakan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Termasuk juga ada amanah Rasul, amanah Nabi Muhammad kepada kita nih. Apa tuh? Ajarannya, sunnah-sunnahnya. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, 2 perkara. Amrain, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada 2 hal itu, lan tadillu abada, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati Rasulih. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an, itu syariat. Wa Rasulih, dan juga hadis-hadis Rasulullah. Kitabullah wa sunnati Rasulih, sunnah daripada Nabi Muhammad. Artinya jangan kita membuat bid'ah. Jangan membuat bid'ah. Bid'ah itulah sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah, ya, yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad dan tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi bid'ah ini jangan kita ambil semuanya jelek. Ada yang bagus, ya ada yang
bagus. Yang tidak dibolehkan adalah bid'atun dolalah atau bid'atun sayyi'ah. Ada bid'atun hasanah, itu bid'atun hasanah. Ini secara global dibagi dua, ada bid'atun hasanah, ada bid'atun dolalah. Dari bid'ah ini dirinci lagi, nanti ada bid'atun wajibah, ada bid'atus sunnah, ada bid'atun mubah, ada bid'atul makruhah, ada bid'atun muharramah. Makanya jangan dihantam kromo semuanya bid'ah itu jelek, enggak. Ada bid'ah yang wajib. Apa tuh? Bikin sekolahan. Bikin sekolah itu bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada tuh yang namanya sekolah. SD, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA, aliyah, perguruan tinggi, ada nggak zaman Rasulullah? Nggak ada. Bikin pengajian, ya, itu bid'ah, tapi wajib. Kalau nggak ada sekolah gimana coba? Nggak ada yang bisa baca. Ya sekarang aja lagi PPKM anak kita nggak sekolah, ada yang bisa kagak baca, ya kan? Ada yang nggak bisa baca tuh. Karena lama nggak sekolah, 2 tahun nggak sekolah-sekolah. Ya nggak tahu udah lulus saja. Ada yang nggak bisa baca, kan lucu itu. Nah makanya bikin sekolah, sarana pendidikan itu hukumnya bid'ah itu, tapi wajib. Ada bid'atus sunnah, banyak sekali tuh bid'ah yang sunnah, ya, bid'ah tapi hukumnya sunnah, gitu. Contoh kayak tahlil, ya tahlil itu kan nggak ada zaman Rasulullah, ada tahlil zaman Rasulullah, tahlilan habis sholat kita baca zikir segala macam, kita kumpul-kumpul, ya kan, itu bid'ah, tapi sunnah. Sunnah berorganisasi, ada RT, ada RW. Emang zaman Rasul ada RT, ada RW? Nggak ada. Lurah, camat, nggak ada, ya kan? Tapi kalau itu nggak ada, repot gitu. Nggak ada pemimpin, repot. Ada lagi bid'atun mubah, bid'ah yang boleh saja. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Naik motor, naik sepeda, tuh, itu bid'ah. Tapi boleh ada, boleh enggak. Yang mau naik motor silakan, nggak naik motor juga nggak apa-apa. Kalau bid'ah secara umum disebut jelek, ya naik motor jelek dong. Ya udah naik onta aja dah kita, ya kan? Naik onta kemana-mana kayak nabi gitu kan? Kayak nabi. Tuh, ya. Majang-majang gambar, ya. Di rumah kita foto-foto keluarga suami istri waktu nikah kapan gitu. Nah itu bid'ah, zaman Rasul nggak ada. Saya tadi baru dapat tuh ada salah satu ustadz masang foto kita sendiri, itu hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Masang foto habaib, masang foto ulama, hukumnya haram. Dalilnya memang ada hadis itu, ya. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk di dalam satu rumah yang ada anjingnya dan ada gambar-gambarnya. Ya gambar yang gimana yang gak mau masuk? Kalau gambar foto-foto kita boleh, foto ulama juga boleh. Kalau foto kita dari pengantin berdua kan kita kan ada kadang-kadang ya sama anak gitu kan. Kita lihat, masya Allah dulu bini gue masih muda, cakep banget gitu kan ya. Iya kan? Kata istrinya, laki gue dulu masih muda, gagah banget kan gitu kan. Jadi mengenang. Yang mengenang masa lalu gitu. Jadi boleh-boleh aja sih, ya. Itu bid'ah tapi mubah. Ada bid'ah makruh. Bid'ah makruh itu salah satunya nih nulis-nulis masjid kayak gini, ini bid'ah nih. Itu makruh. Karena nanti ketika ada orang sholat suka baca-baca, ya suka baca dalam kitab ada begitu tuh, menulis-nulis masjid, ya, yang membuat orang kurang khusyuknya. Nggak ada ya kagak khusyuk, apalagi ada kan gitu kan. Nah gitu. Ada lagi bid'ah muharramah, banyak sekali lah bid'ah yang haram, ya bid'ah yang haram. Jadi di sini ada amanah Rasulullah. Wala takhunu amanatikum, dan janganlah engkau mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu. Nggak boleh kita mengkhianati amanah yang Allah percayakan kepada kita. Allah percayakan istri kita, Allah percayakan anak, kan? Allah percayakan orang tua. Orang tua juga amanah tuh, ya.
Kita punya orang tua, itu amanah dari Allah. Orang tua kita punya anak, itu juga amanah dari Allah. Harta semuanya amanah, jangan kau khianati. Kita punya anak, kita didik, ya kita didik, ajarkan kebaikan, itu amanah. Ku anfusakum wa ahlikum nar, termasuk juga jabatan, harta, ilmu, apa aja. Nah, itu jadi jangan kita mengkhianati. Wa qala ta'ala wa anna allaha la yahdi kaidal khainin. Dan di dalam ayat yang lain Allah firmankan, dan bahwasanya wa annallaha, bukan wa innallaha tapi sini wa annallaha la yahdi kaidaz khainin, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya. Kaidun itu maknanya adalah tipu daya, kaidun ya, menjadi tipu daya. Artinya Allah tidak meridhoi, bukan menunjuki tapi meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, Surah Yusuf tuh ya, surah Yusuf ayat yang ke-52. Wa akhraja Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana la liman la amanata lahu wala salata liman la tahura lahu wala dina liman la salata lahu wa maudi'us salati minad dini ka maudi'ir ra'si minal jasadi. Telah meriwayatkan hadis Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, la imana la liman la amanata lahu. Tidaklah sempurna. Nah, di sini tidaklah sempurna bukan tidak beriman ya. Tidaklah sempurna iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah pada dirinya. Kalau tidak beriman berarti kufur. Kalau di sini tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki amanah pada dirinya, memiliki sifat amanah, ya. Sifatnya khianat mulu, bohong mulu, ya. Kebanyakan bohong. Sono bohong, sini bohong. Kalau nggak bohong sehari, palanya pusing dah dia, ya. Bohong melulu. Wala salata liman la tahura lahu, dan tidaklah sempurna salat seseorang yang tidak ada bersuci baginya. Artinya tidak sah salat seseorang yang tidak ada bersuci baginya. Harus punya wudu. Ya, harus punya wudu. Atau kalau tidak ada wudu dengan tayamum. Karena syarat daripada sholat itu salah satunya suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ayatnya iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Itu dalil Al-Qur'annya, ya. Nah, dalil hadis ini la sholata liman la tahura lahu, tidaklah salat bagi orang yang tidak bersuci, bagi tidak sah, ya. Dengan salat aja. Apalagi yang punya hadas besar, bukan justru dapat pahala, justru jadi dosa. Lagi hadas besar, lagi mens, perempuan haid, dia salat, dosa. Ya, dosa. Bukan dapat pahala, tapi justru jadi dosa. Kalau dia tahu bahwa melakukan ibadah salat dalam keadaan haid itu hukumnya haram. Jadi haid itu hukumnya haram. Jadi berwudu itu menjadi syarat daripada kesempurnaan atau kesahan daripada salat. Berwudu. Itu ada babnya tentang toharoh, berwudu. Wajah dulu, baru tangan. Kedua, ketiga adalah menyapu kepala. Yang terakhir adalah tertib. Sebelum tertib mencuci kedua kaki. Jadi ada 6 tuh.
daripada fardu wudu. Jadi tidak sempurna atau tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci baginya. Wala dina liman la sholata lahu, dan tidak ada agama, artinya tidaklah orang itu beragama Islam, ya, tidaklah orang itu beragama Islam liman la sholata lahu, bagi yang tidak sholat baginya. Jadi perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Al-farqu bainal islam wal muslimi wal kafiru as-sholatu. Ya, jadi perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Kalau kita lihat hadis, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Ya, kufur iman ini ya, kufur iman. Tapi di sini lihat dulu, nanti saya perlu jelaskan juga, takut nanti ada orang yang salah kafrah. Emang hadisnya begitu, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa saja orang, laki-laki, perempuan, asal dia sudah balik dan berakal, dia tinggalkan sholat dengan sengaja, dia muslim, faqad kafara, maka kafirlah ia. Nah, kafir di sini ada dua makna. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ya betul-betul dia kafir. Jadi ketika dia nanti mati, ya nggak usah kita urusin, orang udah kafir kok. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, hampir saja dia kafir. Hampir, karena di situ ada huruf qad. Faqad kafar. Di dalam ilmu bahasa Arab, qad itu ada maknanya 4. Nah, duanya nih yang saya ingin sebutkan. Ada lit tahqiq, ada lit taqrib. Tahqiq itu artinya benar-benar. Tahqiq. Ada lit taqrib, hampir-hampir. Ya, makanya kita mazhab Asy-Syafi'i menyebutnya siapa saja orang yang meninggalkan sholat, hampir-hampir saja dia kafir. Artinya nanti di saat dia mati tetap kita urus, dari mulai memandikan sampai menguburkan kita urusin, ya, karena status orang tersebut bukan kafir, tapi hampir-hampir saja dia kafir, gitu, ya, kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Wala dina liman la sholata lahu, dan tidaklah agama bagi orang yang tidak sholat baginya. Jadi kalau dia tidak beragama atau dia tidak sholat, berarti dia tidak memiliki agama. Dalil hukumnya la dina liman la aqla lahu, tidaklah beragama bagi orang yang tidak memiliki akal. La dina liman la aqla lahu, tidaklah beragama bagi orang yang tidak memiliki akal. Nah, salah satu syarat daripada melakukan sholat adalah berakal. Jadi sholat itu hanya diwajibkan buat orang-orang yang betul-betul memiliki akal. Selain itu adalah balik, ya kan, akil, gitu. Wa maudi'us sholati minad dini ka maudi'ir ra'si minal jasadi. Dan posisi maudhi', ya, posisi sholat di dalam agama seperti posisi kepala pada badan. Jadi perumpamaan gitu, sholat itu laksana kepala pada badan seseorang. Ini pada badan kita, ini kepala nih. Ini adalah sholat. Yang selainnya itu ada zakatnya, ada apanya itu ya. Nah, itu zakat. Kalau sholatnya adalah kepala. Ini paling penting nih, kepala. Kalau orang, maaf, nggak punya tangan, ya masih bisa beraktivitas. Dan kita nggak ada rasa takut sama orang yang nggak punya tangan, betul nggak? Kalaupun ada misalkan pengemis, tangannya nggak ada, ya kita kasih, gitu kan? Karena itu ya memang berpengaruh juga.
tapi masih bisa beraktivitas. Ya, masih bisa beraktivitas dengan apanya? Dengan kakinya. Ya kan ada orang yang nggak punya tangan tapi dia beraktivitas dengan kakinya. Ada juga orang yang tidak ada kakinya, masih bisa beraktivitas. Ya. Dan kita juga masih berani sama orang itu. Masih berani. Kalau ada pengemis nggak punya kaki, dua-duanya kita kasih. Coba kalau nggak ada kepalanya, aktivitasnya dengan apa coba? Nggak bisa aktivitas, meskipun tangan ada, kaki ada, semua sempurna, tapi kepalanya nggak ada. Zombie, kalau di dalam film namanya zombie. Coba minta pengemis datang ke rumah kita malam Jumat lagi, nggak ada kepalanya. Tuh, Masya Allah. Jadi sholat itu bagian daripada agama seperti bagian kepala pada badan. Artinya kalau orang tidak sholat sama juga orang yang nggak punya kepala. Jalan soalnya nggak punya kepala malam-malam, nah dia nggak punya kepala tuh ya. Maka hidupnya tidak ada fungsi. Kalau di dalam perumpamaan rumah, bunyal Islamu ala khamsin, kan syahadatu alla ilah dan seterusnya. Nah itu syahadat, itu pondasi. Nah, kayak bangunan masjidnya kan pasti ada pondasinya, itu syahadat. Kemudian sholat, apa tuh sholat? Tiang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu bagian daripada tiang. Nah laksana gedung, bangunan harus ada tiangnya. Ya. Bukan hanya pondasinya yang kuat, tapi tiangnya juga harus kuat. Nah kemudian apalagi yang ketiga? Apalagi yang ketiga? Zakat. Ya, zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga itu bukannya puasa, tapi zakat. Syahadat, sholat, zakat. Tuh, ya zakat, bukan puasa. Nah zakat itu adalah pintu dan jendela. Karena pintu dan jendela itu adalah tempat keluar. Kita kalau mau keluar kan dari pintu, ya kan? Mengeluarin sesuatu bisa jadi jendela. Itu zakat adalah jendela atau pintu yang ada di rumah kita. Puasa, dindingnya. Jadi nggak cukup pintu, tapi harus ada dinding. As-saumu junnatun, kan gitu kan? Puasa itu adalah benteng, mananya dinding. Sementara haji atapnya. Haji itu atap. Maka orang kalau udah pakai peci haji, walaupun belum haji dipanggil Bang Haji, kan gitu kan? Nah, Bang Haji, kenapa taruh di sini kan? Gitu. Nah kalau di dalam badan, sholat itu adalah laksana kepala pada diri kita. Makanya orang yang nggak sholat sama juga orang yang tidak memiliki kepala. Kalau di dalam masalah kesabaran itu dalam iman. Iman itu laksana badan, sabarnya adalah kepalanya. Jadi iman itu badan kita, sabar kepala, kata Sayyidina Ali. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si fil badan. La khaira fil badani la ra'salahu. Sabar itu bagian daripada iman. Orang yang beriman mesti sabar, orang yang sabar mesti beriman. Jadi nggak bisa dipisahkan. Bimanzilatir ra'si fil badan, seperti kedudukan kepala pada badan. Ini badan sama kepala nggak bisa dipisahin, ya kan? Nggak bisa dipisahin. La khaira fil badani la ra'salahu. Tidak ada bagusnya badan yang tidak ada kepalanya. Ya, jadi sholat di dalam badan kita laksana kepala. Wa Ahmadu wa Ibnu Hibbanin an Anas bin Malikin la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Ibnu Hibban dari Anas ibnu Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah sempurna
bagi seseorang akan imannya yang tidak mempunyai amanat. Jadi kita mesti memiliki amanat. Semua kita pasti punya amanat. Nah, kalau orang yang tidak memiliki amanat, berarti dia nggak punya agama, ya, nggak punya agama. Karena nanti amanat yang diberikan oleh Allah itu kan ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau orang yang tidak memiliki agama, siapa tuh? Ya, orang-orang yang nggak punya akal, itu nggak punya agama. Jadi orang yang nggak punya akal itu adalah orang yang tidak punya agama. Karena agama diperuntukkan buat orang-orang yang memiliki akal. Jadi kalau orang-orang gila, nggak ada pertanyaan tentang amanah, kenapa begini-begini, enggak. Emang nanti dia ditanya, ya, istri lu gimana? Lah orang kagak punya istri. Ya. Orang gila emang ada punya istri, ada nggak? Orang gila yang istri sempurna nih ya, sempurna nih. Ini gila bener-bener ini. Ada nggak punya istri? Nggak ada. Anak ya kagak ada. Dia nggak ada pertanggungjawaban. Gitu, nggak ada pertanggung. Dia punya harta, dia ini nggak ada pertanggungjawaban. Makanya enak jadi orang gila di akhirat. Dia sholat ya kagak ditanya, puasa nggak ditanya, amanah harta nggak ditanya, jabatan nggak ditanya, hartanya nggak ditanya. Orangnya nggak punya semua, jabatan nggak punya. Enak gak tuh? Enak, sorga. Nah, sorga. Ya, masuk sorga dia nggak ada apa-apa. Bahkan di dunia saja hukum orang gila membunuh itu nggak ada. Maka kita lihat di berita-berita setiap ada pembunuhan, bunuh kiai, ujung-ujungnya gila, kan gitu kan? Ujung-ujungnya gila, pasti. Biar lepas dari jerat hukum, tuh, ya. Biar jadi lepas dari jerat hukum. Jadi urusannya gila. Jadi sekarang kalau ada melakukan sesuatu yang jahat, sadis, diperiksa dulu psikologinya, kan gitu kan? Psikologinya dulu periksa, bener kagak nih orang nih, waras apa enggak nih, gitu ya. Itu ujung-ujungnya gila. Janji 3 triliun, ujung-ujungnya gila, kan gitu kan? Gila, emang orang gila tuh janji 3 triliun. Orang gila nggak waras. Jadi lepas deh dari jerat hukum. Jadi jerat hukum. Gitu. Jadi nggak ada amanah bagi orang, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki amanah. Waladina liman la ahdalahu, dan tidaklah baginya agama orang yang tidak menepati janji. Jadi orang yang tidak menepati janji berarti dia tidak memiliki agama, ya. Di agama ini, iman itu harus ada agamanya. Sementara namanya agama harus bisa menepati janji. Jadi amanah dengan agama, agama dengan menepati janji, ya. Iman harus dengan amanah, agama dengan menepati janji. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, harus melaksanakan amanah-amanah kita sebagai manusia, ya. Istri itu juga ada amanahnya. Amanahnya apa tuh? Yang dipercayakan kepada dirinya oleh suaminya, tuh amanah tuh, ya, amanah yang dipercayakan. Ya memang ada resikonya. Kalau si istri itu nanti nggak ditanya tentang suaminya. Kenapa suami kamu nggak sholat? Kenapa suami kamu nggak puasa? Kenapa suami kamu tidak ibadah? Perempuan bebas, nggak ada pertanyaan. Tapi kalau laki-laki tanggung jawabnya dunia akhirat. Kenapa suami kamu nggak? Kenapa istri kamu nggak sholat? Kenapa istri kamu nggak ini? Itu makanya berat. Sampai Allah firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kekuasaan itu dipegang oleh laki-laki. Yang nggak bisa sama. Sekarang kan ada istilah emansipasi, nggak bisa. Emansipasi itu nggak bisa. Nggak bisa. Tetap harus ada perbedaan. Karena tanggung jawab saja juga berbeda. Kalau suami harus ada pertanyaan tuh. Kenapa istri kamu nggak begini? Kenapa suami istri kamu begini? Kalau istri enggak.
Emang ada pertanyaan, kenapa suami kamu nggak begini-begini? Nggak melakukan ibadah? Nggak ada pertanyaan. Ya. Itu di dunia aja juga nggak ada tuh tanggung jawab seorang istri, nggak ada. Saya kasih contoh. Dalam hukum masalah batal puasa karena melakukan hubungan suami istri di saat bulan Ramadan. Emang istri ada tanggung jawab bayar kafarat? Nggak ada. Yang bayar kafarat itu adalah suaminya, meskipun yang ngajak istri. Iya bener, coba baca fikih. Jadi seorang istri itu nggak ada kewajiban, bahkan nggak usah membayar kafarat. Yang bayar kafarat itu adalah suami. Kan bayar kafarat itu adalah memerdekakan budak, puasa 2 bulan, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini adalah kewajiban seorang suami. Istri nggak ada kewajiban apa-apa, meskipun dia yang ngajak dan dia juga yang batal duluan puasanya. Walaupun yang ngajak ke perempuan nih, istri kita, dan dia tuh sebetulnya batal duluan puasanya. Lalu suami belum batal puasanya ya. Kenapa? Karena dia kemasukan. Kan masuk sesuatu dari rongga itu membatalkan puasa. Suami kan nggak batal itu sebetulnya puasanya. Tapi yang punya tanggung jawab adalah suami. Tuh, gitu ya. Jadi nggak ada bagi perempuan itu nanti di akhirat bertanggung jawab tentang suaminya. Kalau kalau suami ada tanggung jawab terhadap istrinya. Jadi suami punya amanah, istri juga punya amanah. Cuman tidak ada tanggung jawab bagi si istri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dah sampai sini dah. Nanti dari hadis Abi Hurairah, ayatul munafiki salasun. Dan mari kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita manfaat ilmu, panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah untuk ibadah. Anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa qul karim arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi'aqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah, ya farijal amin, kashifal gham, ya man ya'di wa yarham, ighfir lana dzunubana wa liwalidina waqdi hawaijana wa taqabbal a'malana wa du'a'ana wa niyatana wa maqsudana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.